kita berjumpa lagi di Sekolah Minggu GKT Aletheia. Nah, Lause Rindi, Iya, Lause Lause. Kingkin punya pertanyaan nih. Apa itu Lause? Kira-kira Lause Rindi pernah nggak keluar sama temennya Lause? Pernah Lause dijanjiin, tapi Lause Rindi dikecewain soalnya temennya Lause nggak dateng. Oh gitu ya Lause, Lause Rindi jadinya kecewa ya? Iya, kecewa banget Lause, sedih. Tenang aja Lause, kita punya seseorang yang pasti menepati janjinya. Wah, siapa itu Lause? Namanya Tuhan Yesus Lause. Mari kita pujikan, Yesus itulah satu-satunya penolongku. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, kamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, kamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, kamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, kamu besar di surga. Mari adik-adik, lo saja untuk kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami semua boleh dibangunkan untuk beribadah kembali di hadapan-Mu. Tuhan, kiranya ibadah pagi hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Kiranya kami juga boleh menyiapkan hati kami untuk selalu boleh mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, Tuhan Yesus pasti akan menepati janjinya ya Lose, Benar, untuk Lose. datang kedua kali Benar. untuk menyelamatkan kita ya Lose. Apa yang bisa kita lakukan ya Lose buat menyenangkan hati Tuhan Yesus? Sebenarnya gampang banget Lause. Apa itu, Kita Lause? bisa memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, bersaksi untuk Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari Lause. Wah, benar sih Lose itu. Iya, untuk itu adik-adik, Lause Kingkin mau mengajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan, Tuhan Yesus aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, berani bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Mari adik-adik, Lose Rindi ajak kita untuk bangkit berdiri dan kita akan mengakui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik bisa duduk kembali. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mama dan Papa bisa bantu untuk adik-adik di rumah memberikan persembahan lewat rekening gereja atau bisa juga adik-adik menyimpan terlebih dahulu uang persembahannya di dalam amplop. Nanti jika gereja sudah buka offline, adik-adik boleh memberikannya, atau adik-adik dapat memberikan ke gereja pusat di Jalan Penghela nomor 42. Mari kita pujikan Sungguh Ku Bangga Allah Bapa. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat buat gerejamu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh menyiapkan Alkitab dan buku catatan mingguan. Mari kita pujikan firman Tuhan ku dengar. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah
firman Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bangun Tuhan dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, siapa yang tidak pernah membaca buku? Nah, saya yakin kita semua pernah membaca buku ya. Bahkan buku pelajaran pun merupakan sebuah buku. Nah, siapa yang pernah membaca buku selain buku pelajaran? Iya loh, saya pernah membaca novel, membaca komik. Nah, adik-adik, ada satu buku yang sangat penting dan kita semua punya. Apa itu? Yaitu Alkitab. Wah, kenapa ya Alkitab ini bisa menjadi buku yang sangat penting? Yuk kita dengarkan ceritanya. Nah, apa kitab pertama di Alkitab? Kejadian. Dan kitab yang terakhir, kitab Wahyu. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan bagaimana semua kisah di dalam Alkitab saling berhubungan mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Itu adalah bagian dari kisah yang besar, yaitu kisah Allah. Apa maksudnya kisah Allah, Lose? Yang pertama, Allah adalah penulis Alkitab dan semua kata dalam Alkitab berasal dari Allah. Adik-adik, Allah memakai banyak orang untuk menuliskan kisahnya dalam Alkitab. Siapa aja ya? Ada yang tahu siapa yang menulis Injil, Lukas, dan Kisah Para Rasul? Siapa? Bapak Lukas. Yang menulis kitab Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung, Salomo. Dan yang menulis kitab Matius, tentu saja Bapak Matius. Nah, orang-orang ini sangat berbeda satu sama lain. Apa bedanya? Apa pekerjaan mereka, Lose? Mereka ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Bapak Lukas seorang dokter, Matius seorang pemungut cukai, dan Salomo merupakan seorang raja. Faktanya, Allah memakai lebih dari 40 orang penulis untuk menulis kitab-kitab di dalam Alkitab selama kurang lebih 1500 tahun. Ada yang mengatakan begini adik-adik, tidak ada seorang pun penulis dapat menyamaiku, bahkan Rasul Paulus pun tidak. Coba adik-adik tebak siapa yang mengatakan hal itu? Apakah Rasul Petrus, Salomo, atau Lukas? Mari kita baca 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21. 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21. Lalu saya akan bacakan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Roh Kudus yang menggerakkan orang-orang ini untuk menulis dengan kata-kata mereka sendiri seperti yang Allah inginkan. Nah, mari kita buka 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Lalu saya akan bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Menurut adik-adik, apa sih arti diilhamkan Allah? Artinya, kata-kata yang dipakai oleh orang-orang ini untuk dituliskan di dalam Alkitab
Alkitab adalah kata-kata yang Allah ingin tuliskan. Dan kata-kata itu dapat dipercaya karena asalnya dari Allah sendiri, yang berarti Allah adalah penulis atau pengarang Alkitab. Nah, adik-adik, yang kedua, semua tulisan dalam Alkitab menunjuk pada Yesus Kristus. Alkitab memberitahu kita rencana Allah untuk menebus umatnya melalui Kristus. Di dalam Alkitab ada banyak sekali tokoh dalam kisah Allah. Nah, walaupun kita tidak bertemu dan adik-adik hanya di rumah saja, coba adik-adik sebutkan beberapa tokoh Alkitab. Papa, mama, atau kakak di rumah boleh bantu dikoreksi ya. Ada siapa aja? Ayo. Ada Daud, Daniel, ada Yunus, Samuel, Bapak Nuh, dan Ruth. Nah, coba kita perhatikan gambar-gambar ini. Nah, adik-adik, gambar-gambar tadi mewakili beberapa peristiwa penting di dalam Alkitab. Ada Nuh dan Goliat yang dikalahkan oleh Daud. Tapi siapa ya tokoh yang terpenting di dalam Alkitab yang diwakili oleh salib? Siapa? Yesus Kristus. Nah, mari kita baca Lukas pasal 24 ayat 27 dan 44. Lukas pasal 24 ayat 27 dan 44. Saya akan bacakan. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat yang 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah, ayat-ayat tadi membicarakan tentang siapa ya, Adik? Tentang Yesus Kristus. Bukan hanya di Perjanjian Baru, tapi juga di Perjanjian Lama. Seluruh isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu menunjuk kepada Kristus. Nah, tadi di awal Lesa bilang Alkitab adalah kisah Allah. Kenapa kita menyebut Alkitab sebagai kisah Allah? Ada dua alasan adik-adik. Yang pertama, Allah adalah penulis Alkitab dan semua kata dalam Alkitab berasal dari Allah. Yang kedua, semua tulisan dalam Alkitab menunjuk pada Yesus Kristus. Alkitab memberitahu kita rencana Allah untuk menebus umatnya melalui Kristus. Nah, kita kembali lagi buka 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 16. Saya akan bacakan 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, apa yang dikatakan ayat 15 yang dapat Alkitab lakukan? Memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Dalam ayat yang ke-16 kita belajar bahwa Alkitab diilhamkan oleh Allah. Nah, menurut ayat ini
16. Apa saja kegunaan Alkitab? Yang pertama, mengajar, yaitu firman Tuhan memberitahu yang harus kita percayai tentang keselamatan oleh Kristus dan bagaimana kita hidup baginya. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Di dalam Alkitab menunjukkan kepercayaan-kepercayaan dan tingkah laku yang salah, adik. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Alkitab menunjukkan kepercayaan-kepercayaan dan kelakuan yang benar itu seperti apa. Yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Allah mendidik dan membimbing kita bagaimana kita harus hidup bagi Dia. Kita belajar bahwa Alkitab adalah kisah Allah tentang siapa dirinya dan apa yang telah Ia lakukan untuk menyelamatkan kita. Di dalam Alkitab, Allah memberitahu bagaimana hubungannya dengan anak-anaknya. Alkitab adalah petunjuk Allah kepada kita untuk keselamatan melalui Kristus. Dan tentang apa yang harus kita percaya dan kita lakukan. Adik-adik, Alkitab ini adalah kitab yang terpenting di dunia. Karena Allah sendiri penulis dan pengarangnya. Kita harus menghargai Alkitab sebagai karunia Allah kepada kita. Kita harus percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya pernyataan atau wahyu Allah kepada kita, yaitu cara Allah menunjukkan siapa dirinya. Allah memberi kita firman-Nya menjadi peraturan bagi iman dan perbuatan kita. Artinya, Alkitab memberi tahu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh kita lakukan, dan juga bagaimana kita hidup untuk memuliakan Allah. Nah, itu memuliakan Allah itu bagaimana loh? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama ada, kita dapat saat teduh setiap hari, membaca Alkitab, lalu berdoa setiap hari. Dengan melakukan hal-hal itu, kita dapat lebih lagi mengenal siapa Allah dan bertumbuh sebagai anak Tuhan dan orang Kristen yang baik. Nah, cerita Lesa sudah selesai. Adik-adik boleh menulis catatan mingguan. Papa, mama di rumah boleh bantu adik-adik untuk ayat hafalan. Sudah selesai? Mari kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kiranya firman yang sudah kami dengarkan ini boleh sungguh-sungguh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami dapat saat teduh setiap hari, boleh membaca Alkitab, dan juga boleh berdoa setiap hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nanti ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa untuk melakukan firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, sekarang marilah kita naikkan puji syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam
yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.